Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabarnya nih? Luar biasa tentu Ketemu dong. lagi sama kami Mas Mahe Dan tentunya Mas Angga, di Guru Kreatif tempat nongkrongnya guru-guru Inovatif. Luar Mantap, biasa. keren. Mas Mahe apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Sehat Mas Mahe? Tentu. Kalau Pandemi nggak gimana? Alhamdulillah. Ya begini-begini aja. Ngajar-ngajar lancar ya? Ya, banyak tantangan Mas Angga. Ya tantangannya. Kabarnya Mas Mahe sekarang guru-guru dipaksa untuk jadi YouTuber Mas Mahe. Wadaw. RPP numpuk, PR banyak. administrasi, Duh, nggak kebayang. gaji nggak naik-naik, harus bikin konten lagi Mas Kok Mahe. bisa? Tapi ternyata Mas Mahe, ngomong-ngomong soal bisa atau enggak, ternyata bisa Mas Mahe. Ada salah satu rekan guru kita di luar sana Oke. yang ternyata juga YouTuber. YouTuber yang guru atau Tadinya guru, bikin konten YouTube. ya. Nah sekarang subscriber udah banyak, jangan-jangan sekarang YouTuber yang merangkap jadi guru. Ya, kita nggak tahu. Kebayang sih. Oke. Kita ajak ngobrol langsung ya. Siap. Namanya Mbak Vale. Hai Mbak Vale. Halo Mbak Vale. Apa kabar Mbak Vale? Mas Guru. Mas Guru, makasih loh Mbak Vale udah Makasih. mampir nih di tempat kita nih. Udah meluangkan waktu. Jadi- Kabarnya baik. Kalian gimana nih guys? Luar baik. Masih semangat Mas Mae, kita Tentu. harus semangat ya. Jadi Mas Mae, kalau Mas Mae belum tahu ya, channel YouTube Mbak Vale ini subscribernya sudah 10,5K. 10,5K ya. Ini udah nggak butuh lagi. Dan cukup konsisten. Oke. Nah, oke. Mas Mae mau nanya apa ke Mbak Vale yang pertama? Yang dalam pikiran saya muncul pertama kali adalah kan kerjaan guru ini banyak nih Mbak Vale ini. Kok bisa? Dan maksudnya kenapa? Mau ngapain Kenapa sih nambah-nambahin bikin kerjaan YouTube gitu ya? Kok nambah-nambahin kerjaan? Buat apa? Emang apa alasan dibalik Mbak Vale itu bikin konten YouTube? Ide awalnya, betul. kenapa Mbak Vale sampai kepikiran buat bikin channel YouTube? Itu dia. Oke. Jadi sejarahnya dulu sebentar nih ya. Ya. Nah, sejarahnya nih. Sebentar. Awalnya itu sebenarnya dulu pas bikin itu pada saat udah resign dari sekolah justru. Udah Oke. resign nih. Nah, terus akhirnya waktu itu udah masa pandemi belum ya? Oh belum masa pandemi. Kayaknya belum ya. Belum. Terus karena udah lama banget rencana kayak mikir pengen bikin sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang gitu loh. Pengennya tuh kayak bisa ngajarin ke pedalaman gitu loh, abang-abang. Tapi tuh sayangnya saya tidak sanggup jauh dari keluarga orangnya tuh gitu. Jadi kalau ke pedalaman kan pasti jauh dari keluarga kan. Jadi saya nggak bisa. Jadi akhirnya saya mutusin buat bikin konten YouTube kan coba gitu. Jadi beli papan tulis tuh yang gede kayak buat di kelas gitu, beli papan tulis taruh di kamar. Ya udah nyoba-nyoba aja pakai kamera HP itu, kamera depan lagi, kamera depan HP, pakai lampu kamar ya kan. Oh udah ternyata loh, ternyata banyak yang nonton juga. Responnya langsung ya. positif atau awal-awal berat juga? Responnya pertama-tama positif aja sih, itu semakin banyak yang subscribe gitu semakin lucu-lucu ini komennya. Komen paling lucu apa Mbak Vale? Yang paling lucu itu adalah komentarin apa ya? Lighting. Waduh, ya pokoknya sensitif deh. Waduh. Ada yang kita nggak bisa menghindari yang nyinyir dan julid ya. Berarti ada yang pernah julid di komen Netizen banget ya. Mbak Vale. Iya dong, netizen Indonesia. Tapi rata-rata subscriber Mbak Vale itu memang murid atau ada guru lain? Kalau yang dilihat dari komen itu ada gurunya juga. Ada guru juga. Ada guru juga. Dan ada kalau murid ya jelas banyak ya. Tapi ada guru juga karena banyak murid kayaknya yang pakai disuruh gurunya nonton di YouTube gitu loh. Oke. Keren. Oke. Nah, kendala nih kalau kita bicara ini kan katanya sekarang nih Mbak Vale di pandemi ini guru dipaksa bikin konten nih. Tapi kan kita tahu ya mungkin nggak semua guru bisa bikin produksi konten sendiri gitu ya dengan proper atau dengan baik gitulah ya katakanlah ya. Sebatas spot syuting aja mungkin susah. Iya mungkin ya. Iya kita nggak bicara daerah lah. Mungkin di Jakarta pun banyak yang kesulitan. Tentu. Dengan teknologi, apalagi suruh upload YouTube dan lain-lain gitu ya. Mungkin akan banyak kesulitan. Nah kalau dari sisi Mbak Vale ketika pertama kali atau sampai sekarang
bermain di digital konten gitu ya, sebagai guru yang bermain di YouTube. Digital konten dan terutama YouTube, itu tantangan terbesarnya apa sih Mbak Vale? Rasa malas. Rasa malas. Berarti balik ke diri sendiri ya. Itu tantangannya. Kemageran itu sebenarnya kemageran itu. Terus kadang-kadang kayak sebenarnya aku punya teman juga kan, dia teman tuh punya konten YouTube juga. Terus dia begitu melihat komen yang bikin drop, itu tuh jadi kayak, aduh malas banget nih bikin drop nih, mau bikin jadi nggak semangat gitu loh. Aku juga pernah ngalamin, saya pernah membaca komen-komen gak enak gitu kan, cuma ya udahlah biarin aja gitu, tuh cuma 1-2 orang doang yang kayak gitu, yang lain ternyata masih banyak yang mendukung gitu, masih banyak yang support, jadi aku tetap jalan di sini gitu. Dan kendalanya ya kalau sekarang membagi waktunya itu sebenarnya, bagi waktu antara videonya kayaknya banyak gitu. Ya. Videonya kayaknya banyak ya. Lumayan. Cukup konsisten lah ya. Bener-bener, maksudnya tadi Mbak Vale bilang mager, males, tapi videonya banyak. Males aja begitu. Kalau nggak mager berarti mungkin 100.000 subscriber ya Mbak Suraya. Jadi nggak ada alasan ya Mbak Vale ya untuk guru-guru atau Mas Guru dan Mbak Guru di rumah untuk coba mulai YouTube dari sekarang, setidaknya bisa berbagi konten untuk murid-muridnya sendiri dulu kali ya Mbak Vale ya. Sebenarnya kalau menurutku enggak, cuma kalau untuk guru-guru yang usia sudah lanjut gitu ya, maksudnya udah cukup tua gitu, itu kendalanya di situ karena susah teknologinya gitu loh. Kayak ibuku sendiri aja itu tuh disuruh bikin konten dari sekolahnya kan ya, ibu kan juga guru. Disuruh ibunya guru juga ya? Iya, ibunya guru, ibu guru. Mantap. Nah, disuruh bikin konten pembelajaran itu yang harus pakai background screen, terus ada animasinya. Nah, kalau tuntutannya seperti itu kan jadi repot juga kan sebenarnya. Betul. Cuma kalau masalah kayak ngupload ke YouTube itu sih sebenarnya udah pada bisa ya. Cuma pada saat recordingnya itu kan kalau ngomong suka salah, dan editingnya itu nggak semua orang bisa. Kalau yang udah usia lanjut, kalau mungkin yang masih usia kita nih masih aman-aman aja, ya kan? Iya. Kita seumuran lah ya. Enggak sih, sebenarnya sih. Ya beda sebulan 2 bulan. Ya dikali 10 tahun ya Pak ya. Makasih loh udah dibocorin. Oke, kalau misalkan boleh minta tips Mbak Vale ya. Misalkan ada nih rekan-rekan guru, Mas Guru dan Mbak Guru yang di rumah yang wah coba nih ternyata bisa ya gitu ya, pakai kamera HP juga awalnya bisa, pakai kamera depan lagi. Nah, kira-kira kalau mau mulai di awal nih Mbak Vale, apa sih yang harus disiapin pertama kali bikinnya gitu ya? Betul. Yang paling simpel aja Mbak. Jadi yang pertama kali itu yang kita butuh HP kita sendiri. Sebenarnya HP apa aja bisa sih ya, asal kita jelas pencahayaannya kayak gitu ya. Aku aja kayak kemarin itu masih kayak pencahayaannya masih kurang. Mungkin walaupun pakai lighting tapi kayak masih ngerasa kurang gitu loh. Beda kayaknya bukan pakai alat video, soalnya kan di kamar doang kan ya. Jadi yang pertama tuh HP yang jelas. Terus sebenarnya nggak harus pakai papan tulis juga. Kalau mau pakai kertas pun bisa. Jadi HP terus sama apa ya yang buat HP tuh pegangannya holder buat handphone itu kan banyak tuh, dicari aja di e-commerce kan banyak yang murah. Terus udah sebenarnya 2 itu aja sih poin, sama diri kita sendiri. Yang penting kan modal utama adalah niatnya gitu. Tujuannya apa nih? Lagi-lagi niat. Harus ditekadin gitu. Niatnya berbagi. Iya, soalnya gini, kadang-kadang kan kalau kita mau nge-share materi ke anak, misalnya pakai Google Meet nih ya. Pakai Google Meet ternyata banyak yang nggak bisa join karena sinyal di mereka atau nggak gangguan-gangguan pada saat join itu kan ya. Nah, salah satu cara yang lain kan juga kita bikinin video buat anak, di-upload di YouTube biar anaknya bisa lihat gitu loh. Kalau misalnya kita share dalam bentuk video, slide gitu ya, kadang harus download memori di HP mereka, tapi jangan gitu. Jadi menurutku YouTube itu bisa jadi solusi ya buat kayak nge-share ke anak-anak di sekolahan, jadi supaya anak-anaknya nggak harus ngabisin memori di HP-nya. Dan bisa ditonton kapan lagi. Betul. Lebih ringan, lebih mudah diakses siapapun. Kalau YouTube harusnya Indonesia sudah memadai sudah terbiasa mengakses YouTube. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Vale nih yang agak-agak menggelitik mungkin ya. Gedean mana penghasilan guru sama penghasilan YouTube? Ini dia topik yang paling menarik. Enggak. Kan kayak orang tuh mikirnya, wah ini gede banget sih pasti AdSense gitu kan ya. Enggak kan, karena mungkin gini ya.
10 ribuan subscriber, tapi tetap aja itu kayak aku sih sebenarnya nggak tahu perhitungannya gimana ya. Karena tujuan awal aku tuh dulu pas bikin emang bukan mau nyari itunya gitu loh, tujuan awalnya dulu. Jadi kayak ya dapat bonus, nggak dapat ya udah gitu kan. Yang penting berkahnya ya Mbak Vale ya. Iya, yang penting bermanfaat lah. Kalau dalam subscriber aku sekarang ya dengan yang jumlah yang nonton itu gurunya guru apa nih? Kalau guru les, gedean guru les. Kalau guru les, gedean guru les. Kalau guru sekolah tergantung nih honorer apa PNS apa menurut sekolah nah itu beda-beda. Oke. Mungkin kalau subscribernya udah kayak Raffi Ahmad, nah itu baru. Tapi setidaknya banyak manfaat yang benar-benar dibagikan. Cita-cita awalnya tercapai. Tapi poinnya adalah berbaginya sebenarnya. Benar. Ya, jadi mungkin dengan kualitas pendidikan yang saat ini mungkin belum 100% merata, teman-teman atau siswa-siswa yang ada di tempat lain yang jauh aksesnya dari pendidikan mungkin bisa dapat informasi atau kompetensi yang sama dengan teman-teman siswa-siswa yang ada di kota besar misalkan dengan salah satu dengan menonton channel-channel yang seperti Mbak Vale punya ini gitu Mas Bay. Dan itu bisa menginspirasi guru-guru di daerah pelosok untuk bisa membuat hal yang sama, dan akhirnya semakin banyak guru-guru yang semakin inspiratif dan semua guru Indonesia juga bisa berbagi seperti apa yang Mbak Vale lakukan. Luar biasa. Kalau dibayangin nih poinnya Mbak Vale nih, kalau banyak guru-guru mengikutin, poinnya banyak banget nih kalau di MLM. Betul. Kenapa ke MLM? Iya, jadi berkahnya. Jadi poin-poin saya ada berkah berbaginya. Kalau di agama Islam pun kan ada yang namanya amal jariah ya. Betul banget. Selama ilmunya diterapkan, mungkin berkahnya akan terus mengalir. Dan di agama manapun juga pasti sama. Betul. Oke, Mas May ada pertanyaan terakhir untuk Mbak Vale sebelum kita closing. Yang paling simple yang saya ingin tanyakan Mbak Vale, kalau ngelihat, tentu kan nggak semua video itu banyak penontonnya. Iya, betul. Gitu ya. Saya sempat ngeliat istilahnya tuh, yang paling gede ribuan Mas Angga. Ada 90.000 Mas. Ngeri itu ngeri banget. Tapi ketika ada penonton yang viewersnya tidak sebanyak yang pernah Mbak Vale cetak, bagaimana untuk membuat niatan itu tetap berjalan, tetap memiliki semangat yang sama seperti Mbak Vale memulai pertama kali? Biar nggak drop ya Mas. Betul. Gak tahu ya, kan aku di pikiran aku tuh cuma pengen bisa bermanfaat buat orang aja. Jadi maksudku, aku kan nggak bisa, maksudnya kita kan bisa berbagi dalam bentuk apapun ya, dari yang kita punya, entah itu materi ataupun misalnya ilmu kita. Jadi aku bikin gitu aja, aku pikir kayak kenapa kalau viewer sedikit kan wajar, video kan nggak semuanya harus banyak yang nonton gitu loh. Siapa tahu anak-anak kelas segini merasa belum butuh materinya gitu kan, siapa tahu nanti ada orang yang lihat terus bakalan bakalan nyuruh anak-anak mereka buat nonton. Jadi menurutku kalau ngeliat yang viewersnya aduh kok ini banget ya, ada banyak sih video apa yang viewersnya cuma dikit doang kan sebenarnya. Banyak banget. Yang banyak tuh sebenarnya SMP, yang SMA tuh cuma beberapa doang yang banyak. Tapi kalau aku sih mikirnya ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah sih kalau buat aku, karena aku tujuan awalnya apa itu ya, balik ke tujuan awal, bukan jalan. Yang ini mah dikit udah bikin vlog aja deh biar rame yang nonton, kalau nggak bikin ini aja deh makeup biar rame gitu ya, enggak kayak gitu. Terus ada tujuan awalnya apa gitu. Ya, jadi motivasinya memang bukan ke viewers, bukan ke subscriber. Jadi memang ya udah passionnya adalah bikin konten aja. Betul. Ya, selama kontennya itu bermanfaat dan bisa dinikmati ya sudah. Bener banget. Justru dari situ saya juga terinspirasi dari profilnya Mbak Vale, bahwa sebenarnya yang kita lakukan, kita harus lurusin niat dulu. Niatnya apa? Saya sempat bikin dan saya ngerasa bahwa ketika viewersnya sedikit itu menurunkan semangat. Padahal di situ titik kesalahan berarti saya. Niat Mas May belum lurus gitu ya. Nah, itu dia. Oke, berarti. Dan kalau dari cerita ini banyak banget inspirasi buat kita semua sih Mas Angga. Siap. Semoga Mas Guru dan Mbak Guru di rumah juga terinspirasi ya oleh apa yang dilakukan Mbak Vale, dan bisa subscribe. Nama channelnya apa Mbak Vale? Valeria Yekti ya. Oh iya. Nanti kita tulis di bawah ya, kita tulis di sini. By the way, saya udah subscribe ya, auto subscribe ya. Semoga lancar terus channel YouTube-nya Mbak Vale. Amin. Sehat terus. Amin. Ya, masih bisa berbagi sama semua orang. Ya, silakan. Aku ada tambahan. Aku jadi mau sharing sedikit ya. Jadi aku ini kan aku juga ngajar di sekolah nih Bang. Mas sama Bang nih, aku kan ngajar di sekolah. Bebas. Ya, jadi sebagai guru juga di sekolah. Jadi pada saat tertentu tuh kayak pengen nyoba bikin video
buat anak-anak gitu kan. Jadi bikin video buat mereka, aku bilang enakan di Google Meet apa mau video aja gitu kan. Terus saya video aja nih, Bu, biar bisa dilihat-lihat lagi gitu kan. Nah, rupanya akhirnya aku bikin nih video, mereka nonton tapi nggak semua anak nonton gitu loh. Jadi nggak semua anak, jadi jangan salah, jangan mikirnya semua guru tuh harus upload video di YouTube. Enggak, ternyata malah kalau misalnya di-upload di YouTube itu, misalnya aku bikin video terus ditonton sama anaknya, itu tuh banyak anak yang malah nggak nonton karena kayak gitu. Jadi kayak ntar aja deh nontonnya, ntar aja deh gitu loh. Kayak menurutku ternyata pada bilang gini, Bu, enakan pas ketemu di Google Meet aja, jadi berasa komunikasinya, jadi kayak interaksinya, betul. Ya, jadi kan kayak ada mau nanya gitu kan, terus nomor satu siapa yang mau nyoba, sedangkan kalau di video itu aku ngomong sendiri gitu, satu orang doang gitu. Jadi jangan terus-terusan lokasi video, terus itu saran aku sih buat guru-guru di manapun ya. Ya, karena sebenarnya yang tidak terbayar atau tidak tergantikan adalah interaksinya sebenarnya, Mbak Vale ya. Kenapa guru tetap diperlukan secanggih-canggih apapun teknologi e-learning, pembelajaran jarak jauh, peran guru tidak akan bisa tergantikan. Peran manusia nggak akan bisa. Itulah memang guru akhirnya layak untuk menjadi sosok yang bisa menjadi panutan buat siswa-siswanya. Betul. Jadi harusnya dengan teknologi yang makin berkembang ini, harusnya guru bukan jadi takut. Waduh, kita tergantikan. Justru sebenarnya peluang untuk guru menjadi lebih baik lagi gitu ya. Tentu harus memiliki kompetensi hubungan dengan teknologi. Betul. Itu yang harus kita sama-sama latih dan kita bisa berperan aktif. Gitu ya. Tujuan kita membuat guru kreatif ini kan juga seperti itu, Mas Bay. Betul. Untuk berbagi bagaimana guru-guru di luar sana yang mungkin masih jauh dari digital dan lain-lain bisa tercerahkan ya. Tercerahkan gitu dengan kita mengundang tamu seperti Mbak Vale dan tamu-tamu kita inspirasi tentunya. Betul, tepat. Oke, Mbak Vale, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, aplausnya luar biasa. Keren sekali. Sangat apresiasi. Keren banget. Sehat-sehat Mbak Vale di sana ya. Sehat selalu. Semoga nanti kalau kita undang lagi bersedia ya. Oh, siap. Ada berapa subscriber nanti kira-kira ya? Amin. Oke. Makasih Mbak Vale sekali lagi. Terima kasih. Dah. Thank you Mbak Vale. Makasih semuanya. Mantap Mas May. 10,5K. 10,5. Gede banget loh. Biasa ya. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi untuk Mas Guru dan Mbak Guru di rumah ya. Pasti. Iya, kalau kita ingat lagi tadi dari ceritanya Mbak Vale itu, kita harus ngurusin niat dulu sebelum kita buat niatnya yang penting ya. Ya, kalau niatnya udah lurus, apapun hasilnya pasti akan disyukur dan pasti akan bermanfaat. Walaupun nanti dapat monetizing, dan itu adalah bonus. Jadi Mbak Vale nggak bikin YouTube untuk mencari uang, tapi untuk berbagi sebenarnya. Bener banget. Oke Mas Bay, kita tutup kayaknya. Cukup untuk episode kali ini. Kita tutup dengan quote seperti biasa. Apa sekarang quotes-nya Mas Bay? Ya. Jadi ada sebuah quotes dari Henry Ford. Oke. If you think you can, or if you think you cannot, you're right.